Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas mobil matic dan mobil manual ya. Fenomenanya yang terjadi di Indonesianya. Jadi mobil matic itu kastanya dianggap lebih tinggi daripada yang manual ya. Secara kasta kita ngomong, orang anggapannya kelas mobil itu yang paling bergengsi itu yang apa gitu. Beda ya dari kalau untuk motor. Kalau untuk motor seringkali motor sport dianggap kelasnya lebih tinggi walau harganya lebih mahal yang matic ya. Kalau juga kebanyakan motor matic lebih murah, tapi kan ada ya motor matic yang harganya di atas motor lagi, harga lebih mahal karena fiturnya. Contoh PCX 160 lebih mahal karena LCD-nya berwarna. Padahal yo kalau base kelas paling dasarnya dibelikan Android ya harganya gak selarang iku ya. Layarnya ya gak lebih besar dari layar Android. Harganya yang tablet Samsung 2 jutaan. Harga PCX base tambah 2 jutaan ya gak sampai lebih mahal daripada motor lagi kan. Kalau yang Yamaha ya mungkin karena pelopor ya, YE CVT yang bisa otomatis. Yo anggap aja wajar lah. Bukan karena harga partnya tapi harga teknologinya, harga pengembangannya. Kalau yang dilakukan Honda, bukti ini motor Cina, motor India, sehingga ETF itu ya harganya gak beda atau aslinya. Terus kita ke mobil. Entah mengapa mobil matic itu kelasnya dibuat lebih tinggi demi untuk membuat konsumen itu merasa harganya pantas. Maka dikasih fitur-fitur tambahan yang tentu saja tambahan fitur itu nggak terlalu sebanding dengan harganya ya, nggak berbanding lurus. Jok lebih empuk, walau ya realnya mungkin jok lebih empuk bisa didapat dengan 2,5 juta atau 5 juta lah, anggap aja paling tinggi. Lebih empuk ya, bukan yang apa pola aneh-aneh yang joknya bahan kain opo atau opo. Anggap aja cuma model lebih empuk ya. Anggap 2,5 juta. Tapi kalau di mobil matic harganya bisa puluhan juta ya nambah. Apa kira-kira yang layak membuat mobil matic itu harganya mahal? Kalau dari sisi partnya yo, kalau di luar negeri mobil itu kebanyakan matic, yang manual malah mungkin lebih mahal. Jadi di luar kayaknya yang manual dianggap kelas lebih tinggi, itu cuma orang merasa itu butuhnya yang untuk sport. Kalau untuk harian orang milih matic karena matic dianggap lebih praktis. Kalau di Indonesia mobil matic bukan karena, ya memang ada yang butuhnya beli mobil matic, tapi ada juga yang karena harganya lebih mahal. Jadi di Indonesia kan mobil itu salah satunya juga untuk status. Jadi kalau untuk status beli model yang murah itu sesuatu yang tabu ya. Karena gunanya itu sing murah, gak bisa pamer. Kalau untuk pamer kalian yang paling mahal modelnya. Kalau misalnya merasa nggak mampu ya jangan beli model mahal, tapi model murah sing tipe termahal. Jadi misalnya gak kuat tuku Innova ya tuku anu lah wis, Avanza atau apa jenenge, Veloz. Beli yang paling mahal. Nggak kuat juga beli ya kok Cayla Sigra sing paling mahal.
Jadi beli yang paling murah itu ya kadang dianggap sesuatu yang tabu. Makanya model mahal malah kadang lebih sering kita lihat daripada yang model murah. Apalagi kalau itu pegawai negeri. Pegawai negeri kalau ada anggaran beli mobil ya gak akan beli yang murah, kecuali kepepet, kecuali untuk staff. Kalau untuk atasan-atasan yo wajib yang paling mahal. Makanya ya entah mengapa ya, kayak Innova yang baru itu lebih sering lihat versi hybrid daripada versi biasa ya. Unik gitu. Jadi versi termahal lebih laris daripada yang versi murah. Nah, apakah sekarang masih ada yang beli versi murah untuk untuk angkutan karyawan ya, untuk angkutan staff? Soalnya kalau dulu kan banyak ya orang beli angkutan karyawan itu pakai Innova. Kalau sekarang mestinya wis turun ya, Avanza. Entah apakah bakal lebih turun lagi jadi Sigra atau Caila. Kalau untuk karyawan nggak akan dibelikan yang Matic. Untuk staff nggak akan dibelikan yang Matic, belikan yang manual. Karena nyari murahnya ya, murah mobilnya ketok cukup ya. Jadi untuk mobil itu mobilnya Avanza, walau harganya termurah itu masih tetap Avanza. Tapi kalau orang pamer, yang namanya label di mobil itu penting. Jadi misalnya beli mobil baru gitu ya, nggak ada labelnya hibrid. Kalau sekarang nggak ada labelnya apa Veloz itu kan kelas-kelas Toyota gak begitu hafal. Maaf, nggak mendalami dunia mobil. Tapi misal kalau nak tulisannya hibrid, padahal itu hibrid yang paling mahal, jadi ada rasa getun gitu kalau sudah kadung beli. Karena tetangga tanyanya, kok duduk hibrid ya gitu ya. Nggak nyalahkan, nggak menghina, tapi cuma nyeletuk gitu aja, wis cering. Waduh, iya, kenapa nggak beli yang hibrid gitu? Nambah cicilan cuma tambah 10 juta, nggak baiklah, kira-kira kayak gitu. Apalagi nanti kalau adu ya, nggak cuma orang biasa ya, tapi pegawai negeri ya, kepala ya, pertemuan antar kepala gitu. Lihat mobilnya, tuh kusingnya itu miskin, daerahmu miskin gitu. Jadi olok-olok pasti. Jadi kalau pegawai negeri nggak beli yang mahal, sama rekan kerja beda daerah bisa diolok-olok, atau beda departemen atau beda apa gitu ya. Dihina departemen nggak punya uang gitu. Dihina daerah nggak punya uang. Apalagi kalau modelnya model lebih rendah. Haha, Avanza. Wah, memang daerah miskin nggak bisa diharapkan ya. Ngomongnya gitu ya. Ya repot kalau pegawai negeri mikirnya gengsi. Selalu itu duwe dewe ya. Balik lagi lah ke mobil Matic sama manual. Orang memang ada juga ya yang sengaja nggak beli Matic, karena merasa Matic itu bakal mahal perawatannya, bakal nggak awet ya. Apalagi cerita-cerita di YouTube itu cukup ngeri. Misalnya ya, Matic CVT Honda itu ringkih, beltnya tipis, cepat putus. Ya kan ngeri diceritain seperti itu. Ini konsumen saya pas lagi jalan di tol, tahu-tahu jedot, rusak, macet. Apa yang terjadi lupa ya. Apakah kalau mobil Matic CVT ini rusak itu langsung akan berhenti total atau bagaimana? Nggak tahu ya.
Karena yang namanya insinyur pabrikan itu nggak pinter-pinter amat, kadang nggak mikir kalau komponen ini rusak apa yang terjadi gitu. Bisa aja langsung kayak ngelok, ngeremnya langsung rem cuit gitu, menyebabkan kecelakaan beruntun. Ya saya kan lihat ada kejadian kayak gitu, kalau realnya nggak tahu bisa aja orang ngeri loh. Karena memang yang namanya insinyur Jepang kan gak bisa diandalkan. Sudah ada beberapa kasus kayak kasus airbag Takata itu. Masa ya gara-gara ada airbag orang malah terluka, malah cedera, bahkan ada yang meninggal kalau nggak salah. Gara-gara airbag. Jadi ketika terjadi tabrakan, gak apa-apa ruang kabine aman, tapi karena airbagnya reaksinya berlebihan, meledak, jadi melukai orangnya. Jadi ironinya airbag justru jadi yang mematikan, bukannya menyelamatkan tapi malah mematikan. Kan ya soro kalau insinyur Jepangnya kok ngono. Ya mungkin itu bukan sebuah apa jenenge, bukan sebuah desain yang direncanakan seperti itu. Mungkin nggak ada niatan buruk, tapi bisa terjadi seperti itu kan, ya kita harus mempertanyakan. Insinyur yang sama ABG baru lulus gitu sering ngomong, wah insinyur Jepang itu hebat, gini, gitu. Yang namanya insinyur itu wajib dipercaya. Apa omongan insinyur, apa omongan mekanik itu pasti bener gitu. ABG baru lulus kan sering gitu ya. Ya kadang beda sih antara mekanik lokal sama luar. Kalau mekanik luar itu yang sering diomongkan ya kelemahan mobil ya. Kalau mekanik dalam yang namanya kelemahan mobil itu sesuatu yang tabu ya. Katanya bisa mengurangi rezeki, karena itu bakal mengurangi rezekinya orang lain. Ya memang kalau budaya nggak agamis ya gitu ya, sayangnya ya. Entah apa mulai terbentuk sehingga sampai ya pahamnya kayak gitu sampai muncul gitu. Karena ya yang begitu itu malah justru nggak nambah rezeki, mengurangi berkah. Karena apa? Karena membantu orang penipu untuk menyembunyikan cacat produk, menyembunyikan kejelekan produk. Itu malah mengurangi rezeki gitu. Balik lagi lah. Jadi ada orang-orang yang nggak beli mobil matic karena problemnya itu. Tapi ya ada juga orang yang ya walau tahu resikonya lebih milih mobil matic. Mobil matic kan yo gampang ya. Kalau jalan ya tinggal gas, berhenti ya tinggal rem, nggak kayak manual. Ada oper-oper lah, harus milih lah. Kalau kerendahan yang nggak enak, RPM ketinggian yang nggak enak, tentu kita nggak ngomong soal performa, walau. Untuk performa sih sebenarnya ya tergantung dari cara pakainya juga ya. Karena mobil matic ya, kalau RPM-nya dibuat tinggi ya tetap sangat bertenaga. Mobil matic kalau tenaganya lebih besar ya lebih bertenaga. Contoh yang hibrid ya, ketika akselerasi dibantu oleh mesin hibrid, mesin listrik ya tadi kan lebih oke kan. Yang versi matic juga kadang sesali turbo, walau jadi kayak gandol gitu ya, karena transmisi ini dipaksa. Tapi kan tenaga lebih besar, otomatis akselerasi lebih baik. Mestinya juga di mobil matic yang CVT juga ada permainan rasio. Yang model sport langsung dibuat ngeden di RPM tinggi terus. Ya tentu akselerasi bakal sangat luar biasa. Karena
mobil-mobil yang sekarang ini desainnya adalah untuk RPM tinggi. Jadi saluran udaranya dibuat gede-gede itu karena yo cek bisa kecepatan tinggi. Lubang knalpot dibuat besar karena yo biar bisa kecepatan tinggi. Padahal yo aslinya kena limiter juga. Di limit 1 swidak dah. Ono sing 180 enggak. Mobil tenaga mendekati 200, lebih dari 150, melakukannya cuma 1 swidak. Ironi karena yo mobil yang tenaganya lebih kecil ya bisa jalan 160 juga. Nah ini ironinya ya, ironi karena tenaga difokuskan di RPM atas, sementara kecepatannya dibatasi. Agak budalan. Ya lah kenapa bisa salah kedaten seperti itu. Tapi yang jelas mobil matic itu malah kadang secara tenaga dibuat lebih gede daripada yang manual. Kalau nggak salah pernah lihat ya, ada model mobil di mana versi manualnya gak ono sing versi mesin lebih kuat, nggak ada versi mesin lebih bertenaga. Lupa tapi model apa, entah apakah masih ada perilaku seperti itu atau enggak. Jadi kalau sekarang zaman hibrid ya bisa aja ada cerita versi hibrid cuma ada di versi matic ya. Alasannya karena kalau yang manual nanti harganya kemahalan ya. Bola. Tapi ya terjadinya praktek seperti itu menunjukkan bahwa ya orang beli manual bukan untuk performa. Masyarakat itu beli manual bukan karena ngejar kencang. Karena ya sepertinya orang-orang kebanyakan itu nggak tahu caranya pakai manual. Kalau yang matic tinggal pindah mode cetek gaspol dijamin kencang. Tapi kalau mobil manual gak iso, harus punya pengetahuan bahwa mobil itu harus dijalankan di rentang RPM di mana tenaganya paling kuat kalau pingin akselerasinya oke. Nah, orang-orang kan kebanyakan nggak punya pengetahuan seperti itu. Jadi mau ngebut sedang pakai gigi 4 kecepatan 60 yo injak gaspol. Harapannya dengan injak gaspol kendaraan akselerasi lebih kencang. Padahal kalau mau kencang harusnya dia shift down. Nah karena pengetahuan masyarakat kebanyakan seperti itu ya, akhirnya untuk mereka yang butuh kencang pun milih yang matic. Kenapa matic? Tinggal injak gas langsung bisa kencang, apalagi sekarang model CVT langsung banter. Kalau soal top speed orang sudah nggak bahas lagi karena sama-sama tahu kena limiter. Gak bakal banter mobil.